Baik, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang ke atas dulu, Sal. Gangguan retardasi mental dan Down syndrome. Nama anggota kelompok saya, Andi Esti Emalia Astuti, NIM 090, Desi Ferdinia Dinda, NIM 0112, Salsabila Puspita, 0187, Kut Budin NIM 0259, Arlozi Hiban, NIM 272. Kehidupan manusia berawal dari pertemuan sel sperma dan sel telur yang menghasilkan satu bentuk sel yang telah dibuahi yang disebut zigot, yang dalam psikologi disebut muftah, yaitu air manis sperma yang keluar dari sulbi laki-laki lalu bersarang di rahim perempuan. Periode prakelahiran mulai pada saat perubahan konsepsi dan berakhir pada saat kelahiran, kira-kira 38 minggu. Setelah mengalami beberapa proses dalam rahim ibu, maka lahirlah seorang anak yang lemah dan telanjang ke muka bumi ini yang selalu dinanti-nantikan setiap keluarga untuk menjadi penerus setiap orang tua. Sebagaimana tidak sedikit ada anak-anak di sekeliling kita yang terlahir istimewa, bagaimanapun wujud mereka, mereka tetap mempunyai hak agar mendapatkan belajar atau pendidikan, serta memiliki hak agar mendapatkan kesempatan sama dengan anak lainnya untuk menikmati dunia, yaitu dunia anak-anak. Pada zaman sekarang, anak-anak yang tidak sama dengan anak normal lainnya sering disebut dengan ABK. Istilah tersebut lebih sopan dan lembut dibandingkan dengan sebutan lain. Anak berkebutuhan khusus adalah anak istimewa yang berbeda dengan yang lainnya seperti pada umumnya, yaitu mereka yang punya perbedaan dengan anak lain. Ke bawah, Sal. Bab 2. Pengertian retardasi mental. Keadaan dengan intelijensi yang kurang atau subnormal biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala retardasi mental adalah intelijensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia, yang artinya oligo adalah kurang atau sedikit, sementara fren adalah jiwa atau tuna mental. Retardasi mental adalah keadaan yang penting secara klinis maupun secara sosial. Kelainan dapat ditandai dengan keterbatasan kemampuan yang diakibatkan oleh gangguan yang bermakna dan intelijensia terukur dan perilaku penyesuaian diri atau adaptif. Retardasi mental adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak tersebut berkaitan disability. Maka anak retardasi mental adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik secara fisik seperti tunarungu, tunanetra maupun secara psikologi seperti autisme dan gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik atau ADHD. Retardasi mental juga mencakup status sosial. Hal ini dapat menyebabkan kecacatan daripada cacat khusus itu sendiri, karena batas-batas antara normalitas retardasi mental sulit untuk digambarkan. Identifikasi pediatrik, evaluasi, dan perawatan anak dengan kesulitan serta kognitif keluarganya memerlukan tingkat kecanggihan teknis maupun sensitivitas interpersonal yang besar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu kemudian ada Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Down syndrome merupakan kelainan pada genetik trisomi di mana terdapat tambahan kromosom, tepatnya pada kromosom 21. Kromosom ekstra tersebut dapat menyebabkan jumlah protein tertentu akan berlebih, sehingga mengganggu pertumbuhan
normal dari tubuh dan menyebabkan perubahan perkembangan otak yang sudah tertata sebelumnya. Selain itu, kelainan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik, ketidakmampuan belajar, penyakit jantung, bahkan kanker darah atau leukemia. Next. Menurut data WHO, memperkirakan 3.000 hingga 5.000 bayi terlahir dengan kondisi seperti ini setiap tahunnya. Dengan penanganan yang tepat, penderita dapat hidup dengan sehat dan mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan mandiri, walaupun kelainan belum dapat disembuhkan secara total. Berikut adalah kriteria gangguan mental DSM menurut DSM-5. A. Kriteria retardasi mental. Ditinjau dari DSM-5 menggunakan istilah intellectual disability sebagai pengganti istilah retardasi mental. Intellectual disability adalah gangguan perkembangan intelektual dan adaptif dalam domain konseptual, sosial, dan praktis dengan onset pada periode perkembangan. Kriteria diagnosisnya adalah 1. Defisit dalam fungsi intelektual, termasuk reasoning, pemecahan masalah, perencanaan, pemikiran abstrak, penilaian, pembelajaran akademik, dan kemampuan belajar dari pengalaman. Hal ini harus dikonfirmasi dengan penilaian klinis dan pemeriksaan intelijensia secara standar dan individual. Yang kedua, yaitu defisit dalam fungsi adaptif yang menyebabkan kegagalan dalam memenuhi standar perkembangan dan sosiokultural untuk kemandirian pribadi dan tanggung jawab sosial. Tanpa dukungan yang terus-menerus, defisit fungsi adaptif akan membatasi kemampuan dalam satu atau lebih aktivitas sehari-hari, seperti contohnya komunikasi, partisipasi sosial, dan hidup mandiri. Hal ini akan terjadi pada berbagai lingkungan, misalnya rumah, sekolah, lingkungan kerja, bahkan komunitas. Yang ketiga, onset defisit fungsi intelektual dan adaptif terjadi selama masa perkembangan. Derajat keparahan retardasi mental dalam DSM-5 ditetapkan berdasarkan fungsi adaptif dan bukan berdasarkan skor IQ. Hal ini dikarenakan fungsi adaptif menentukan tingkat kebutuhan akan dukungan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasien. Lalu ada juga kriteria Down syndrome. Ditinjau dari DSM-5, yaitu pertama, defisit intelektual, yaitu kurangnya mampu bersaing dalam hal berpikir secara intelektual. Lalu yang kedua, defisit gangguan fungsi adaptif atau kurangnya kemampuan atau gagal dalam hal penyesuaian diri di lingkungan sekitarnya. Gangguan fungsi adaptif akan menurunnya beberapa keterampilan seperti keterampilan konseptual, keterampilan sosial, dan keterampilan praktis. Penyebab gangguan retardasi. Lanjut. Penyebab gangguan retardasi mental tinjau dari penyebabnya secara langsung dapat digolongkan menjadi penyebab biologis dan psikososial. Penyebab biologis atau sering disebut retardasi mental tipe klinis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya merupakan retardasi mental sedang sampai berat. Yang kedua, tampak sejak lahir atau usia dini. Yang ketiga, secara fisik tampak berkelainan atau anai.
Yang keempat, mempunyai latar belakang biomedik baik prenatal, perinatal maupun postnatal. Yang terakhir, tidak berhubungan dengan kelas sosial. Penyebab psikososial atau sering disebut tipe sosial kultural mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biasanya merupakan retardasi mental ringan, diketahui pada usia sekolah, tidak terdapat kelainan fisik maupun laboratorium, mempunyai latar belakang kekurangan stimulasi mental, ada hubungan dengan kelas sosial. Down syndrome. Penyebab Down syndrome adalah penyakit yang bisa disebabkan oleh adanya pembelahan sel abnormal manusia. Biasanya memiliki 46 kromosom, setengahnya berasal dari ibu dan setengahnya dari ayah. Down syndrome terjadi ketika bayi memiliki tambahan kromosom yang terbentuk saat perkembangan sel telur pada pihak ibu, sel sperma pada pihak ayah, atau masa embrio yaitu cikal bakal bayi. Down syndrome membuat bayi memiliki 47 kromosom di setiap selnya, bukan 46. Penanganan retardasi mental dan Down syndrome. Menurut Lumbato Bing Sarjana Manajemen dan Muhid 2015 menyatakan bahwa pencegahan dan penanganan retardasi mental yaitu konseling kepada orang tua dilakukan secara fleksibel dan pragmatis dengan tujuan untuk membantu mereka dalam mengatasi frustasi karena mempunyai anak yang mengalami retardasi mental. Oleh karena itu, orang tua sering memaksa agar anak diberi obat. Oleh karena itu, orang tua perlu diberi penjelasan bahwa sampai sekarang belum ada obat yang dapat membuat anak-anak menjadi pandai. Hanya ada obat yang dapat membantu pertukaran zat metabolisme sel-sel otak. Latihan dan pendidikan, menggunakan dan mengembangkan potensi yang ada dengan sebaik mungkin, memperbaiki sifat-sifat yang salah, mengajarkan suatu keahlian agar anak itu dapat mencari nafkah kelak. Latihan diberikan kronologis. Latihan rumah, pelajaran-pelajaran mengenai makan sendiri, berpakaian, latihan sekolah. Yang penting dalam hal ini ialah perkembangan sosial. Latihan teknis diberikan sesuai dengan minat, jenis kelamin, dan kedudukan sosial. Latihan moral, dari kecil anak-anak harus dapat diberitahukan apa yang baik dan apa yang tidak baik agar anak mengerti. Selain itu, tiap-tiap pelanggaran disiplin perlu disertai dengan hukuman dan tiap perbuatan yang baik perlu disertai oleh hadiah. Analisis kasus. Identitas klien, nama NBK, jenis kelamin perempuan, usia 16 tahun, status perkawinan belum kawin, agama Islam, tidak sekolah, warga negara Indonesia, suku Sumatera. Sejak 10 tahun yang lalu, klien tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Klien juga tidak naik kelas. Kemudian, klien berhenti sekolah sejak 5 SD. Menurut kakek kandung klien, hal itu dikarenakan klien tidak bisa konsentrasi dan sangat susah bila disuruh untuk belajar yang diberikan oleh gurunya. Klien hanya bertahan paling lama 2 menit untuk menghadap buku tersebut, dan setelah itu klien berlari keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya. Klien tidak mau mengerjakan perintah yang diberikan ibu klien. Setiap pulang sekolah, klien selalu mengeluh pusing dan demam. Sejak 6 bulan lalu, klien sering marah-marah, sikap perilaku menantang. Klien juga mudah menangis tanpa sebab, dan klien mudah tersinggung. Klien sering dimarahi oleh ibu klien tersebut. Orang tua klien sering melakukan kekerasan pada klien sejak kecil. Pasien lebih senang bermain handphone karena menurut klien dengan online, orang-orang lebih banyak memperhatikannya. Sejak 2 minggu yang lalu, klien semakin sering marah dan melawan orang-orang di sekitarnya. Klien juga tidak mau makan dan sering menyendiri. Klien juga masih sering menangis sendiri. Terkadang klien marah dengan cara merobek kasur. Perilaku ingin bunuh diri. Klien tidak mengalami gangguan saat tidur. Klien masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, memakai pakaian sendiri. Klien tidak pernah mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas, dan klien tidak pernah melihat seseorang yang tidak bisa dilihat orang lain. Ke bawah, Sal. A. Riwayat premorbid bayi. Subjek lahir normal dan diberi ASI, namun tidak diketahui sampai berapa bulan subjek diberi ASI. Anak-anak. Ketika subjek di masa anak-anak dapat tumbuh kembang dan interaksi sosial dengan baik. Remaja.
Subjek memiliki sedikit pertemanan, kurangnya interaksi sosial, menarik diri, mudah marah, mudah tersinggung, dan lebih senang bermain handphone dan aktif di sosial media. Keadaan umum kesadaran, kompos mentis, perhatian, inadekuat, sikap cukup kooperatif, tingkah laku motorik, hipoaktif, ekspresi fasil, tampak murung, verbalisasi tidak jelas, cara bicara lambat, menggumam, dan tidak spontan. Keadaan fungsi intelek, daya ingat baik, daya konsentrasi kurang baik, luas pengetahuan umum tidak sesuai, diskriminatif judgment cukup, diskriminatif insight baik, dengan dugaan taraf intelijensi IQ di bawah rata-rata. Keadaan proses berpikir psikomotilitas menurun, mutu proses berpikir tidak jelas. Ke bawah, Sal. Gantian deh. Oh ya. Berdasarkan uraian kasus tersebut, hasil asesmen dan rujukan yang ada di intelektual disabilities pada DSM-5, maka dapat didiagnosis bahwa NBK mengalami masalah dengan kode 716Z63.8 dalam kurung F70 intellectual disabilities, dengan beberapa kriteria seperti kurangnya konsentrasi pada belajar yang muncul pada subjek NBK saat kelas 5 sekolah dasar. Selain itu, arus emosi subjek yang abnormal seperti mudah marah dan sering menangis. Diketahui dalam uraian kasus tersebut mengalami perilaku yang sama dengan kriteria DSM-5 intellectual disabilities, yaitu 1. Kurangnya dalam fungsi intelektual seperti kurangnya konsentrasi dan kemampuan dalam pembelajaran akademik. Berdasarkan hasil amnesa, diketahui dugaan taraf IQ NBK berada di bawah rata-rata. Di samping itu, NBK juga mengalami kekurangan intelektual pada beberapa aspek lain yang meliputi A. Kognitif, mutu berpikir NBK tidak jelas. B. Motorik, berdasarkan hasil anamnesa, kemampuan motorik NBK yakni hipoaktif atau kurang aktif. C. Bahasa, verbalisasi NBK kurang jelas dan cara bicaranya sangat lambat, menggumam, dan tidak spontan. 2. Kekurangan dalam fungsi adaptif seperti interaksi sosial yang baik, menarik diri, dan lebih senang bermain handphone. Diagnosa multiaksial. Agak ke bawah. Aksis 1716 Z63.8 other condition that may be focus of clinical attention. F32.0 episode depresi ringan. Aksis 2 F70 intellectual disabilities. Aksis 3 tidak ada diagnosis. Aksis 4 masalah yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan masalah dengan pendidikan. Aksis 5 CAF skill 60 sampai 51. Selanjutnya ada review jurnal, yaitu jurnal 1 yang berjudul dukungan keluarga terhadap kemandirian anak retardasi mental di SDLB Bangkingan tahun 2016. Jurnalnya dari Basic 2 tahun 2018 volume 2 nomor 1 halaman 43 sampai 48. Penulisnya Syukiranti Syahda dan Mas Daryanti. Reviewnya Andi Esti, NIM 15/2090 pada tanggal 7 November 2021. Tujuan jurnal ini mengetahui hubungan dukungan keluarga terhadap kemandirian anak retardasi mental di SDLB Bangkinang tahun 2016. Subjeknya penelitian ini melakukan subjek orang tua
yang memiliki anak retardasi mental di SDLB Negeri Bangkingan tahun 2016, yaitu berjumlah 53 orang tua. Metodenya menggunakan metode penelitian dengan desain cross-sectional study. Penelitian ini menganalisis hubungan variabel dependen atau kemandirian anak retardasi mental dengan variabel independen atau dukungan keluarga. Kedua, hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 24 anak yang tidak mendapatkan dukungan keluarga terdapat 3 anak atau 12,5% yang mandiri, sedangkan dari 18 anak mendapatkan dukungan keluarga terdapat 6 anak atau 33,3% yang tidak mandiri. Berdasarkan uji statistik, diperoleh nilai P sama dengan 0,001 P kurang 0,05 dengan derajat kemaknaan A 0,05. Ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kemandirian anak retardasi di SDLB Negeri Bangkingan pada tahun 2016. Berdasarkan nilai OR sama dengan 14,0, hal ini berarti anak yang tidak mendapatkan dukungan keluarga berulang 14 kali untuk tidak mandiri. Lalu, jurnal kedua dengan berjudul Pola Asuh Orang Tua dan Hubungannya terhadap Kemampuan ADL pada Anak Retardasi Mental di SLB Yayasan Putra Asih Kediri. Jurnalnya terdapat dari jurnal Uno Blitar. Pada tahun diterima pada 16 Februari 2020, disetujui pada 26 Februari 2020, dan dipublikasikan pada 29 Februari tahun 2020 dengan halaman 163 sampai 171. Penulisnya Katmini dan Abdul Syakur. Reviewnya Desti Fadina Dinda Barsari pada NPM 112 pada tanggal 6 November 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada hubungan pola asuh orang tua otoriter dengan kemampuan activity of daily living pada anak retardasi mental usia 6-12 tahun. Studi analitik korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Subjeknya menggunakan 30 orang tua yang mempunyai anak 6-12 tahun. Metodenya digunakan teknik total sampling, pengumpulan data dengan kuesioner dan observasi, analisis dengan uji Rank-Spearman. Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa uji Rank-Spearman dengan nilai SIG 2 atau P 0,00 dan taraf kesalahan atau A sama dengan 0,05, jadi P kurang 0,05. Hasil penelitian besar responden memiliki pola asuh tidak otoriter, yaitu sebanyak 24 responden atau 80%. Dan hampir seluruh anak retardasi mental pada usia 6-12 tahun tidak mampu melakukan kemampuan ADL. Pola asuh otoriter orang tua tidak berpengaruh terhadap anak ADL, meningkatkan kemandirian anak, khususnya pada anak retardasi mental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Esti. Oke, baik. Selanjutnya di jurnal 3 judulnya adalah Kemampuan Motorik Halus Melalui Teknik Finger Painting Anak Down Syndrome. Nah, jurnalnya itu berasal dari Jurnal Universitas Negeri Makassar atau UNM. Diterima pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2016, direvisi pada tanggal 24 bulan 12 tahun 2016, dan dipublikasikan pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2016. Penulisnya adalah Hudayah Tayyeb, reviewer adalah Kutbudin Ashirozi dengan NPM 15120000259 pada tanggal 7 November tahun 2021. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak Down syndrome dalam hal melukis menggunakan semua jari tangan, melukis menggunakan jari secara bergantian, dan koordinasi tangan dan mata. Subjek pada penelitian ini adalah anak Down syndrome kelas 7 berinisial TI. Metode pada penelitian ini bersifat eksperimen.
untuk memperoleh data yang diperlukan dengan melihat hasil ada tidaknya akibat suatu perlakuan. Menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, rancangan subjek penelitian tunggal desain ABA. Hasil penelitian ini, grafik terdiri 13 sesi, data target behavior 3 adalah 20%, 20%, 30%, dan 30%. Kecenderungan arah meningkat berdasarkan data 30%, 40%, 40%, 45%, 50%, kecenderungan arahnya meningkat. Fase baseline 2 koordinasi, kecekatan atau kecepatan tangan dan mata 10-40%, sesi ke-11, ke-12 60%, sesi ke-13 65%, kecenderungan arahnya meningkat. Jurnal keempat berjudul Kombinasi Neurodevelopmental Treatment dan Sensory Integration lebih baik daripada hanya neurodevelopmental treatment untuk meningkatkan keseimbangan berdiri anak Down syndrome. Jurnalnya berasal dari Sport and Fitness Journal pada tahun 2014. Penulis adalah Dofirul Fadil Zil Ikrom Al-Hasmi, Ketut Tirtayasa, dan Muhammad Irfan. Reviewer adalah Arosi Hiban Fatiki Yusuf dengan NIM 151200272 pada tanggal 8 November tahun 2021. Tujuan yang pertama untuk mengetahui neurodevelopmental treatment dapat meningkatkan keseimbangan berdiri pada anak Down syndrome di Klinik Gria Fisio Bunda Novi Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui kombinasi neurodevelopmental treatment dan sensory integration dapat meningkatkan keseimbangan berdiri pada anak Down syndrome di Klinik Gria Fisio Bunda Novi Yogyakarta. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kombinasi neurodevelopmental treatment dan sensory integration lebih baik daripada neurodevelopmental treatment untuk meningkatkan keseimbangan berdiri anak Down syndrome di Klinik Gria Fisio Bunda Novi Yogyakarta. Nah, subjek pada penelitian ini adalah didapat dari umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Berdasarkan distribusi subjek menurut golongan umur, menunjukkan pada kelompok 1 dan kelompok 2. Golongan umur 2 tahun merupakan jumlah terbanyak, yaitu sejumlah 14 dari 18 subjek. Metode dalam penelitian ini yaitu eksperimental dengan rancangan penelitian randomized pre- and post-test group design. Nah, hasil penelitiannya didapatkan data deskriptif sampel pada kedua kelompok dengan usia 2-4 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tinggi badan 70-85 cm, dan berat badan 8-13 kg. Data sebelum dan setelah perlakuan kelompok 1 berdistribusi normal. Kemudian data sebelum dan setelah perlakuan kelompok 2 berdistribusi normal. Berdasarkan uji kompatibel, kedua variabel pada kedua kelompok, pengujian hipotesis menggunakan data setelah perlakuan. Variabel 16 balance test pada kedua kelompok menggunakan uji hipotesis independent sample t-test didapatkan nilai P sama dengan 0,034. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jurnal 5 yaitu berjudul Hubungan antara dukungan sosial Jurnal 5, ke bawah Salsa. suami dengan stres pengasuhan istri yang memiliki anak retardasi mental ringan dan sedang. Jurnalnya Jurnal Empati pada tahun Agustus 2016, volume 5, 3. Penulisnya Josephine Clarissa Purnomo, Ika Febrian Kristiana. Reviewernya Salsa Wilapuspita pada NPM 187 pada tanggal 8 November 2021. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial suami dan dengan stres pengasuhan istri yang memiliki anak retardasi mental ringan dan sedang. Subjeknya menggunakan 65 ibu dengan anak retardasi mental ringan dan sedang yang bersekolah di 3 SLB di Semarang yang dipilih melalui simple random sampling. Metodenya menggunakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korasional dengan 2 variabel, yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Lalu hasil penelitian. Hasil uji linearitas menunjukkan nilai F sebesar 21,2089 dengan signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,01. Koefisien korelasi
menunjukkan minus 0,503 dengan signifikan 0,00 yang lebih kecil dari 0,01 pada tabel 3. Persamaan garis regresi linear berdasarkan tabel 4 yaitu Y sama dengan 139,028 kurangi 0,597 X. Ya, hal ini berarti bahwa variabel stres pengasuhan istri mengalami perubahan secara berbanding terbalik sebesar 0,597 untuk setiap unit perubahan dari variabel dukungan sosial suami. Hasil R square pada tabel 5 menunjukkan 0,253. Lalu kesimpulan. Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Retardasi mental adalah keadaan yang penting secara klinis maupun secara sosial. Kelainan dapat ditandai oleh keterbatasan kemampuan yang diakibatkan oleh gangguan yang bermakna dalam intelijensi terukur dan perilaku penyesuaian diri atau adaptif. Sedangkan Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, dan kelainan fisik yang khas. Sebagai penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian yang lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit mematikan lainnya. Mungkin keduanya terdapat beberapa kesamaan, namun keduanya tidaklah sama. Retardasi mental memiliki masalah dalam hal intelijensi dan penyesuaian diri, lingkungan sosial, sedangkan Down syndrome juga sama memiliki permasalahan pada intelijensi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah Down syndrome ini merupakan gangguan yang dapat dikatakan dari lahir dan banyak faktor penyebabnya. Down syndrome ini dapat menyebabkan keterlambatan fisik, kurangnya kemampuan belajar, bahkan penyakit mematikan seperti jantung, kanker darah, atau leukemia dapat menyerang penyandang Down syndrome ini. Berikut sudah saya lampirkan daftar pustaka dan lampiran jurnal 1-5 secara lengkap. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.